wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang menghamparkan langit tanpa tiang, yang menumbuhkan benih di tanah gersang, yang menyiramkan rahmat dalam setiap nafas kehidupan. Salawat bermahkotakan salam, tak lupa kita lantunkan kepada sang kekasih langit dan bumi. Siapakah beliau? Beliau tak lain dan tak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang pelita dalam gulita, sang pemandu umat dari zaman jahiliyah menuju cahaya iman, yang akhlaknya adalah Al-Quran yang tutur kata menghidupkan jiwa yang gersang. Penghormatan saya kepada Al-Mukarram Abi beserta keluarga, dan penghormatan saya kepada Dewan Juri yang telah menilaikan saya seadil-adilnya, dan penghormatan saya kepada Dewan Guru yang telah mengajari saya siang, malam maupun subuh, dan penghormatan saya yang paling istimewa sekali kepada santriwan dan santriwati yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawa syarahan singkat yang berjudul Scroll Dunia Lupa Akhirat. Malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak tentang fenomena zaman sekarang yang nyaris terjadi setiap diri kita, tentang bagaimana dunia berada di ujung jari kita, namun akhirat terabaikan dalam hati kita. Apa maksudnya scroll dunia? Kita semua melakukannya setiap hari, bahkan mungkin setiap jam. Bangun tidur, yang pertama kali kita lakukan bukanlah sholat, tetapi memainkan handphone. Jari langsung bergerak lincah menggeser ke layar ke atas dan ke bawah. Scroll TikTok, Instagram, YouTube, status WhatsApp. Bahkan kadang tidak sadar kita melakukannya 1 jam, 2 jam, atau lebih dari itu. Namun, pernahkah kita bertanya, berapa kali aku membuka Al-Quran hari ini? Berapa menit waktu yang kuhabiskan untuk merenung kematian dan akhirat? Sudahkah aku salat tepat waktu? Sudahkah aku mengingat Allah lebih banyak daripada mengingat notifikasi? Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sudah mengingat kita sejak 14 abad yang lalu dalam firman-Nya. Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Artinya, dan kehidupan di dunia ini tidaklah lain hanyalah permainan dan senda gurau, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Hadirin yang dirahmati Allah, permainan dan senda gurau itulah dunia, namun kita menjadikannya seolah-olah tujuan utama kita. Mati-matian kita mengejar followers, views, and like, tapi kita lupa mengejar itu Allah pahala dan ampunannya. Hadirin, mari kita merenungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Artinya, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Mengapa disebut penjara bagi orang mukmin? Karena orang mukmin tahu bahwa hidup ini bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk tenggelam dalam scroll dan hiburan. Hidup ini adalah ujian. Dunia bukan tempat tinggal, dunia hanya tempat singgah. Kita sedang dalam perjalanan menuju akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang musafir. Hadirin yang dirahmati Allah, musafir tidak berlama-lama, ia fokus pada tujuannya. Tapi kita terhenti di tengah perjalanan, bermain di tempat istirahat hingga lupa melanjut perjalanan menuju surga. Dari pidato saya tadi dapat diambil kesimpulan. Mari kita ubah arah,
Gunakan teknologi untuk kebaikan, scroll untuk ilmu, bukan sekedar hiburan. Follow akun dakwah, bukan akun maksiat. Jadikan gadget sebagai sarana pahala, bukan sumber dosa. Mari mulai dari sekarang, buka Al-Quran setiap hari walau 1 ayat. Sholat tepat waktu, zikir di pagi dan petang. Sedekah walau sedikit, jaga pandangan, jaga lisan, jaga waktu. Karena pada akhirnya saat malaikat maut datang, tidak ada yang bisa kita scroll lagi. Notifikasi yang terakhir kita buka dari WhatsApp, kring, tapi dari Allah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, hati yang ridha dan diridhainya. Semoga kita dijauhkan dari kelalaian. Semoga Allah mengampuni kita yang terlalu sibuk dengan dunia. Semoga kita menjadi insan yang bijak, yang menjadikan dunia sebagai ladang akhirat, bukan sebagai tempat terlena. Cukup sudah. Sebelum saya akhiri, ada 2 pantun yang harus saya sampaikan. Layar digeser pagi ke malam, kadang lupa arah tujuan. Mari kembali pada jalan Islam, akhirat bekal dunia ujian. Cukup sudah kata terucap, semoga bermanfaat dan menyejukkan. Mari kita hidup lebih mantap dengan iman yang terus ditingkat-tingkatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi